Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zubair Aufa dari jurusan Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan proyek akhir saya yaitu sistem informasi berbasis website dengan tema atau dengan judul penerimaan santri baru yang berobjek di Pondok Pesantren Ma'had Sultan Al-Islami. Di sini saya menggunakan bootstrap dari SB Admin dan tentunya sudah saya rubah sedikit. Jadi mungkin langsung saja kita ke websitenya. Jadi di halaman utama website yang saya buat yaitu tentunya ada menu login. Ketika usernya sebelumnya sudah membuat akun, maka tinggal memasukkan email dan password. Dan jika sang user belum memiliki akun, di sini kita bisa registrasi santri baru ya. Tekan. Nah, maka nanti di sini kita disuruh memasukkan nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan lain-lain. Jika sudah, nanti kita tinggal tekan registrasi, maka nantinya dia akan membawa kita langsung membawa kita ke menu dashboard. Tapi karena ini sudah saya sambung ke database, jadi ketika kita tekan, ini akan blank putih. Oke. Kita lanjut ke dashboard santri. Nah, jadi seperti ini tampilan dashboard si user. Ada hafalan, data diri, dan pengumuman hasil seleksi. Kenapa saya masukkan menu hafalan? Karena objek yang saya pilih, yaitu pondok pesantren ini, itu berfokus ke bidang tahfiz. Makanya saya memasukkan hafalan ya. Nah, bagaimana cara kita ingin menginputkan data hafalannya? Nah, nantinya kita bisa ke samping sini ada tulisan hafalan. Kita tekan ya. Nah, lalu di sini ada keterangan masukkan jumlah juz terakhir dan ada masukkan surah terakhir. Misal jumlahnya 15 juz. Nah, habis itu nanti di dalam kurung kita masukkan 15 juznya itu dari 1 atau dari 30. Kalau misal dari 1 tinggal ketik 1 hingga 15. Nah, oke. Baru kita masukkan nama surah terakhir. Karena di juz 15 itu ada 2 surah yaitu Al-Kahfi dan Al-Isra. Nah, kita tinggal masukkan misal dia terakhir di juz 15 itu surah Al-Kahfi, maka tinggal ketik Al-Kahfi. Nah, terus kita tekan tombol simpan, maka nanti datanya ini akan masuk ke dashboard admin ya. Nanti akan masuk ke dashboard admin dan akan muncul di dashboard utama sang user. Oke, di sini juga ada data diri. Ketika sang user ingin mengubah data dirinya atau ingin menambahkan, nah itu kita sudah menyiapkan menunya, yaitu di bagian sini ada tulisan edit profile. Kita tekan ya. Nah, nanti di sini kita bisa edit nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan lain-lain, atau jika ingin mengubah password juga bisa. Kita tinggal masukkan password yang baru dan tinggal ulangi. Juga di sini kita bisa mengganti foto profile ya. Kita ganti profilnya dengan wajah kita sendiri. Setelah kita inputkan semuanya, tinggal kita tekan simpan. Maka nanti yang di dashboard utama akan berubah. Dan nantinya juga di bagian kanan atas ini akan berubah. Oke. Kita lanjut scroll ke bawah. Di sini ada 3 elemen, yaitu proses penilaian, lolos, dan tidak lolos. Jadi nantinya ketika waktu seleksi mesin berlangsung akan menampilkan seperti ini. Dia akan menampilkan seperti ini hingga pendaftarannya ditutup. Dan ketika hari pengumuman seleksi itu tiba,
nantinya akan ada dua tampilan, yaitu lolos dan tidak lolos. Nah, nanti yang akan menginput dan nantinya yang akan menyeleksi itu diseleksi lewat dashboard admin ya. Nanti kita akan bahas di menit selanjutnya. Nah, di sini juga ada menu logout. Jika kita tekan maka dia akan kembali ke menu login. Oke, di sini juga ada menu tambahan saja ya ini. Dan ketika kita tekan profile di bagian kanan atas, ada dua pilihan, yaitu edit profile dan logout. Ini sama saja ya, seperti di bagian kiri sini. Jadi ketika kita tekan maka dia akan masuk ke sini, dan logout juga sama. Ini ini sama hubungannya seperti ini. Kalau kita tekan maka akan kembali ke menu login. Oke, kita lanjut ke menu dashboard admin. Jadi di halaman utama dashboard admin, di sini ada pendaftar masuk, lolos seleksi, data pendaftar. Nah, jadi ketika calon santri meregistrasikan akun seperti di awal tadi, maka datanya akan masuk ke sini ya, akan bertambah, dan nantinya angka di sini akan berubah. Jadi semakin banyak calon santri yang mendaftar, maka angkanya akan terus bertambah. Dan di sini nantinya akan terus maju hingga pendaftaran ditutup. Nah, di sini juga di data pendaftar, di data pendaftar ini hanya menampilkan sekilas saja seperti nomor, nama, alamat, dan hafalan, dan juga status. Juga di sini ada lolos seleksi, yaitu nantinya yang keterima ada beberapa orang, maka nanti jumlahnya akan tampil di sini. Jadi misalnya yang keterima 50 orang, maka nanti yang muncul angka 50. Oke. Bagaimana cara kita melihat data pendaftar yang masuk? Yaitu kita pergi ke kiri sini, ada tulisan data pendaftar. Kita tekan. Ini sama seperti yang di awal tadi, di dashboard awal. Nah, cuma yang di dashboard awal itu hanya menampilkan sekilas ya, atau sedikit. Nah, ketika kita ingin menampilkan lebih lengkap, maka tadi kita ke daftar pendaftar, habis itu kita perlu tekan kata cek. Kita tekan tombol cek. Nah, nantinya di sini ada data diri sama jumlah hafalan pendaftar ya. Data diri ini yang di awal tadi ya. Nah, nanti dia akan tersambung. Jadi nantinya ketika sang user mengedit data profile, maka nanti akan masuk di sini. Di sini juga akan berubah maksudnya. Dan juga ketika sang user menginputkan jumlah hafalan, maka nanti dia akan muncul di sini ya, jumlah hafalan surah terakhir. Dan ketika hasil pengumuman seleksi telah tiba, maka si admin bisa menyeleksi para pendaftar atau calon santri tersebut di menu cek tadi ya, dan menekan tombol validasi data pendaftar. Nah, ketika ditekan nantinya ada tulisan, ada dua pilihan, yaitu lolos tidak lolos. Ketika sang admin menekan lolos, maka nantinya tampilannya akan seperti ini di dashboard sang user, dan ketika tidak lolos maka tampilannya akan seperti ini. Dan terakhir ada menu hapus. Jadi misal sang admin ingin membersihkan atau ingin menghapus nama-nama calon santri yang tidak keterima dan hanya menyisakan nama yang keterima, maka si admin bisa menghapus datanya dengan menekan tombol hapus. Maka nanti tabelnya akan hilang di sini. Jadi kesimpulan yang bisa diambil yaitu website penilaian santri ini dibuat untuk mempermudah proses pendaftaran santri secara online tanpa harus datang langsung ke tempat. Website ini telah
udah saya lengkapi dengan fitur utama seperti registrasi, login, pengisian data calon santri, dan pengolahan data oleh admin. Dengan adanya sistem ini, proses penerimaan santri jadi lebih efektif, efisien, dan terorganisir dibandingkan dengan cara manual. Namun, website ini juga masih memiliki beberapa kekurangan seperti dari tampilan atau mungkin menu yang kurang, dan nantinya mungkin saya akan tambahkan menu yang kurang karena saya berharap semoga websitenya bisa berkembang di kemudian hari yang nantinya bisa menjadi amal pahala jariah untuk saya dan eh, para para ustadz di sana nantinya. Oke, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.